Lanjutan pertandingan Liga Inggris pekan ke-14. Arsenal kembali menang 2-0 atas Brentford. 2 gol meriam London dicatatkan oleh Michael Merino pada menit ke-11 dan Bukayo Saka pada menit ke-91. Kemenangan ini bikin Arsenal mengumpulkan 33 poin dan terus menjaga jarak 5 poin dengan peringkat kedua Manchester City. Dari klub London lain, Chelsea justru dipermalukan oleh Leeds United dengan skor 3-1. Gol Leeds dicetak bergantian oleh Jacob Bijol, Dominic Calvert-Lewin, dan Ao Tanaka. The Blues hanya berhasil membalas sekali lewat gol Pedro Neto. Hasil ini bikin Leeds keluar dari zona degradasi untuk sementara, sedangkan Chelsea turun ke peringkat 4. Di pertandingan lain, Liverpool harus puas berbagi poin dengan Sunderland usai laga berakhir imbang 1-1. Sunderland unggul lebih dulu melalui Shamsdin Talbi pada menit ke-67. Namun, gol bunuh diri Nordi Mukiele di menit ke-81 akhirnya memaksa laga berakhir dengan skor sama kuat. Dengan tambahan 1 poin, Liverpool naik ke urutan 8 dan menyalip Manchester United untuk sementara waktu. Mampir ke Spanyol, ada Real Madrid yang menang 3-0 di kandang Athletic Bilbao. Gol El Real lahir dari brace Kylian Mbappe pada menit ke-7 dan 59. 1 gol tambahan dicetak Eduardo Camavinga pada menit ke-42. Tambahan 3 poin membuat Madrid memangkas jarak dengan Barcelona yang bertengger di puncak. Kini, Madrid hanya terpaut 1 poin saja dari La Blaugrana. Sementara dari Italia, ada Coppa Italia. Inter Milan melahap Venezia dengan skor 5-1. Gol Inter dicetak oleh Andy Diop, Francesco Pio Esposito, Bres Marcus Thuram, dan Ange Joan Poni. Sedangkan 1 gol Venezia dicetak oleh Richie Sagrado. Kemenangan ini bikin Inter melaju ke babak selanjutnya. Mereka akan menghadapi pemenang di laga antara AS Roma dan Torino. Di pertandingan lain, Napoli harus susah payah saat menghadapi Cagliari. Waktu normal menunjukkan skor sama kuat 1-1. Laga pun dilanjut ke adu penalti. Di babak adu tos-tosan pun masih sangat sengit. Napoli akhirnya menang dengan skor 9-8. Laga berakhir setelah Alessandro Buongiorno mencetak gol kemenangan. Dengan begini, Napoli berhak melaju ke babak selanjutnya. Mereka akan menghadapi pemenang di laga antara Fiorentina dan juga Como. Kembali ke Inggris, ada Arne Slot yang dihujani pertanyaan tentang hilangnya Mo Salah dari daftar line-up melawan Sunderland. Dilansir Independent, Salah baru masuk pada babak kedua menggantikan Cody Gakpo. Ini jadi kali kedua secara beruntun Salah jadi pemain cadangan setelah laga melawan West Ham. Salah malah tak dimainkan sama sekali. Sang pelatih pun memberikan penjelasan mengapa dirinya mencadangkan Salah. Slot hanya menjawab diplomatis. Ia mengatakan bahwa Salah sudah berlatih dengan sangat baik. Tapi, Slot punya banyak pemain yang siap dimainkan. Sang pelatih seakan menyampaikan bahwa ini murni penyegaran saja. Tapi, menurut Football 365, Mo Salah kabarnya mulai terbuka untuk meninggalkan Liverpool. Menurut laporan, MLS jadi salah satu tujuan Salah. Jika pada akhirnya MLS dipilih, maka San Diego jadi klub yang sudah menunjukkan minat. Menurut laporan, pemilik San Diego adalah orang Mesir. Mereka punya koneksi dengan Salah yang juga berstatus sebagai ikon sepak bola Mesir. San Diego akan melakukan segala cara untuk membujuk Salah agar mau bermain di MLS. Saingan San Diego adalah klub-klub Arab Saudi yang memiliki sumber dana melimpah. Sementara dari Arsenal, kabarnya mereka terbuka untuk menumpang Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo. Dilansir Vichajas, Arsenal akan memanfaatkan situasi tidak pasti yang dialami oleh Rashford dan Mainoo di Manchester United. Kemungkinan Rashid untuk kembali ke skuad asuhan Ruben Amorim sangat kecil, sedangkan masa depan Mainoo juga dipertanyakan. Keduanya diharapkan bisa menjadi tambahan untuk menjaga kedalaman skuad apabila berhasil didatangkan Arsenal. Mendatangkan 2 pemain yang sudah berpengalaman di Premier League adalah upaya yang brilian untuk menjaga intensitas performa. Kemarin sempat dikabarkan kalau Guglielmo Vicario berniat hengkang dari Spurs. Pihak klub kabarnya tak akan berusaha menahan. Bahkan Spurs justru telah mencari pengganti jika Vicario benar-benar pergi.
Dilansir Calcio Mercato, nama yang masuk daftar pencarian Spurs adalah kiper Aston Villa, Emiliano Martinez. Ia kiper berpengalaman dan seorang shoot stopper sejati. Masalahnya, Dibu telah menandatangani kontrak baru dengan Villa hingga 2029. Harganya pasti tidak akan murah. Bergeser ke Spanyol, Trent Alexander-Arnold cetak assist cedera kemudian. Dilansir ESPN, TAA tampil apik di laga Real Madrid menghadapi Athletic Bilbao. Umpan-umpannya dan transisinya sangat membantu Madrid untuk menang. Ia bahkan mencatatkan assist untuk salah satu gol Kylian Mbappe. Sayangnya, pada menit ke-55, Trent mengalami masalah pada otot pahanya. Ia sempat tertatih-tatih sebelum akhirnya minta diganti. Pihak klub khawatir ini adalah cedera yang lebih parah dari sebelumnya. Pemeriksaan lebih lanjut akan segera dilakukan untuk mengetahui seberapa lama TAA harus absen. Masih dari kota Madrid, ada rumor yang beredar soal masa depan bintang Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Dilansir Vichajas, di usia 34 tahun, striker Prancis ini tampaknya siap menghadapi tantangan baru di luar Metropolitano setelah beberapa musim berjaya dan menjadi salah satu penyerang kunci sang juara Copa Libertadores. Flamengo kabarnya ingin menciptakan gebrakan dengan menggait Griezmann. Klub asal Rio de Janeiro itu yakin bahwa kedatangan pemain sekaliber Antoine Griezmann akan menjadi lompatan besar bagi proyek mereka. Griezmann kabarnya cukup tertarik dengan proyek Flamengo, mengingat tim Brazil itu kini dilatih oleh mantan rekannya di Atletico, Filipe Luis. Sementara dari Barcelona, ada update terbaru soal situasi kontrak Robert Lewandowski. Dilansir Barca Universal, meski Barcelona sudah tidak terlalu memprioritaskannya, Lewandowski masih bersikeras untuk bertahan. Kabarnya, striker Polandia itu bahkan berkenan memotong gajinya. Lewi kabarnya bersedia memangkas gajinya sekitar 50% demi bertahan di Barca. Per 2025, gaji tahunan Lewi di angka 20 juta euro, dan bila menaikkan kontrak baru, Lewi hanya akan menerima separuhnya, yakni 10 juta euro per tahunnya saja. Spanyol sudah, kita pindah ke Italia. Kiper berbakat asal Jepang Zion Suzuki dikabarkan mulai menarik perhatian klub-klub top Eropa. Dilansir Calcio Mercato, kiper Parma itu bukan hanya menarik perhatian klub Italia saja, tapi juga luar negeri. Kabarnya, Suzuki sudah masuk radar Inter Milan dan AC Milan. Namun, kini Bayern Munchen juga mulai memantau situasi sang penjaga gawang. Munchen masuk antrian karena masa depan Manuel Neuer masih belum bisa ditentukan. Football Italia melaporkan bahwa Juventus telah mengkonfirmasi kalau Dusan Vlahovic akan menjalani operasi di London. Menurut laporan, Vlahovic akan menjalani operasi pada robekan tingkat tinggi di otot aduktornya. Tapi, belum bisa diperkirakan kapan Vlahovic bisa kembali beraksi untuk Juventus. Diagnosa sementara menunjukkan bahwa Vlahovic membutuhkan 3-5 bulan untuk masa pemulihan. Hari ini, Vlahovic langsung melakoni penerbangan ke London guna tindakan medis. Di sisi lain, Juventus kabarnya menaruh minat pada bek kiri Bayern Munchen, Rafael Guerreiro. Dilansir Get Football News Italia, Guerreiro memiliki kontrak yang akan segera berakhir pada Juni mendatang. Statusnya akan bebas transfer di bursa transfer musim panas tahun depan. Situasi ini memancing Juve untuk bergerak. Diskusi awal kabarnya akan dilakukan pada Januari nanti. Tujuannya untuk memastikan agar Guerreiro tidak tekan kontrak baru di Munchen. Masih dari Italia, tapi kali ini tentang pemain timnas Indonesia, Jai Itzes. Dilansir bola.com, AC Milan dikabarkan sedang memantau serius Jai Itzes yang performanya terus membaik di Sassuolo. Pemain timnas Indonesia itu dinilai punya potensi berkembang karena usianya masih muda. Selain itu, Max Allegri kabarnya ingin menambahkan Itzes ke dalam skema 3 bek miliknya. Fleksibilitas sang pemain dinilai sangat sempurna untuk melengkapi komposisi lini bertahan Milan. Sejauh ini belum ada kontak langsung yang dilakukan Milan. Namun, ketertarikan Milan sudah dikonfirmasi oleh jurnalis Sky Sport, Luca Cili. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Timnas Nasional Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025.
Bola Sport melaporkan bahwa skuad Indra Syafri tidak akan diperkuat oleh Marcelino Ferdinand. Batalnya Lino membela skuad SEA Games dipublikasikan oleh Ketua BTN Sumarji. Marcelino Ferdinand batal datang karena mengalami cedera. Tidak diungkapkan cedera apa, tapi menurut desas-desusnya, Lino mengalami gangguan di bagian hamstringnya. Kabarnya, Rifki Rai Farandi dari Persik Kediri jadi pemain pengganti Lino di skuad Indra Syafri. Ruben Amorim kabarnya sedang berencana untuk menjual beberapa pemain yang tak masuk dalam rencananya. Jendela transfer Januari kabarnya jadi momen yang tepat. Dilansir ESPN, setidaknya ada 4 pemain yang diperkirakan bakal hengkang. 4 pemain itu adalah Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, dan Tyrell Malacia. Nantinya, hasil penjualan mereka akan jadi tambahan modal untuk mendatangkan pemain baru di sektor gelandang dan bek. Masih dari Manchester, ada laporan yang mengatakan bukan cuma James Trafford yang ingin hengkang dari Manchester City, tapi Stefan Ortega pun demikian. Dilansir Goal, Trafford merasa kurang puas dengan keputusan City mendatangkan Gianluigi Donnarumma. Itu membuat Trafford otomatis jadi pilihan kedua. Ortega yang tadinya berposisi sebagai kiper kedua pun, kini cuma jadi pilihan ketiga. Kedua penjaga gawang ini mencari menit bermain reguler, terutama Trafford yang sedang memperjuangkan karirnya di tim nasional Inggris. Jendela transfer Januari bakal jadi salah satu cara Trafford dan Ortega hengkang dari City. Goal melaporkan kalau Steven Gerrard telah dihubungi oleh perwakilan Liverpool untuk mempersiapkan diri. Menurut laporan, Gerrard jadi pengganti yang potensial apabila The Reds memutuskan untuk memecat Arne Slot dalam waktu dekat. Gerrard kabarnya dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menstabilkan kondisi tim saat ini. Legenda Liverpool itu masih belum punya pekerjaan, dan kini Gerrard tampaknya sedang menunggu panggilan penting dari Liverpool. Mampir sebentar ke Spanyol, ada update dari status Rodrigo di skuad Real Madrid. Awalnya, klub enggan melepas Rodrigo. Sang pemain pun demikian, ia ingin memperjuangkan tempatnya di skuad utama. Namun kini situasinya berbeda. Dilansir Football Espana, Real Madrid kini akan mempertimbangkan tawaran yang mereka terima untuk Rodrigo. Status tidak dijual sudah dilepas dari nama Rodrigo. Hasil penjualan Rodrigo nantinya akan digunakan untuk membeli back dan satu pemain sayap lagi. Sejauh ini, klub-klub Premier League macam Liverpool, Manchester City, dan Arsenal kabarnya tertarik memboyong pemain asal Brasil itu. Giliran dari Italia, melihat performa Jamie Vardy yang terus membaik, Cremonese kabarnya bersedia menyiapkan kontrak baru untuk sang penyerang. Dilansir Foot Italia, Cremonese kabarnya sudah cukup puas dengan performa Vardy dan kondisi kebugarannya sejauh ini. Konon, kontrak baru sudah mulai disusun, namun ada klausul khusus yang jadi rintangan bagi Cremonese. Dalam kontrak sebelumnya, Cremonese hanya diizinkan mengajukan perpanjangan kontrak jika berhasil bertahan di Serie A musim depan. AS Roma kabarnya tak mau banyak berharap pada Joshua Zirkzee. Kini Roma mulai mencari opsi lain di pasar. Nama Matheus Tel dari Spurs kabarnya masuk radar sebagai calon penyerang anyar Roma. Dilansir Goal, penyerang Tottenham itu juga sedang mengalami masa sulit di Inggris. Menit bermainnya menurun drastis, ia tak memiliki jaminan di skuad utama Thomas Frank. Giallo Rossi pun siap memanfaatkan keadaan. Kesepakatan pinjaman masih jadi prioritas Roma saat ini. Ada kabar baik dari Napoli. Mereka baru saja mengumumkan update dari kondisi Billy Gilmour. Dilansir Football Italia, operasi Gilmour kabarnya berjalan sukses. Pemain asal Skotlandia itu menjalani operasi di bagian pubalgia. Kini, Gilmour akan fokus pemulihan. Saya akan merindukan pertandingan dan para penggemar di tengah lapangan untuk sementara waktu. Tetapi saya sudah tidak sabar untuk kembali ke lapangan dan fokus pada perjalanan yang akan saya tempuh. Sampai jumpa semuanya. Tetaplah tersenyum Billy J, tulis Gilmour. Sang pemain diperkirakan akan absen sepanjang sisa tahun ini dan akan menargetkan kembali pada bulan Januari. Mampir ke Jerman sebentar, ada nasib Jude Bellingham di Borussia Dortmund yang mulai dipertanyakan. Dilansir Sunderland Echo, ada narasi yang mencuat kalau Jude sudah tak betah di Dortmund. Ia ingin pindah, bahkan menurut laporan, sang pemain sudah mencari klub baru. Kabarnya ada minat yang mengejutkan datang dari Prancis. Rival PSG Paris FC telah menunjukkan minat kepada gelandang asal Inggris itu. Dortmund enggan menjualnya dalam waktu dekat, tapi klub Jerman itu terbuka dengan kesepakatan pinjaman.
Masih ada hubungannya dengan Dortmund, tapi kali ini tentang kerjasama dengan PSSI. Dilansir bola.com, CEO anyar Borussia Dortmund, Carsten Kramer, menyebut belum ada hasil konkret selepas pertemuan dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, pada September lalu. Carsten Kramer mengakui pembahasan kerjasama tersebut sudah mulai berjalan. Satu di antaranya adalah mengundang sepak bola putri Indonesia untuk berlatih di Borussia Dortmund. Namun secara keseluruhan, Carsten menyebut belum ada hasil konkret dari pertemuan itu. Kesepakatan kerjasama ini cenderung mandek karena belum ada tindak lanjut apa-apa. Selanjutnya ada kabar buruk dari pemain abroad Indonesia, Ragnar Oratmangun. Dilansir Tribunnews, Oratmangun tidak tertera dalam skuad FC Videndar ketika menghadapi Sandwich dalam babak 16 besar Piala Belgia. Di laga tersebut, Dendar meraup kemenangan skor 3-2. Kemenangan membuat klub kepemilikan Sihar Sitorus melaju ke perempat final. Menurut kabar yang beredar, hilangnya Ragnar dari skuad Dendar disebabkan oleh cedera. Ragnar mengalami gangguan di bagian lutut. Ini sudah jadi kali kesekian Ragnar mengalami cedera lutut. Cedera ini patut disayangkan, mengingat sang pemain sedang dalam performa apik usai mencetak gol ke gawang Royal Antwerp.